Halo Vantuver, pernahkah kalian ketahui sebenarnya Indonesia itu milik siapa sih? Sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen pada pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dari pernyataan tersebut menyebutkan bahwasannya segala sesuatu yang merupakan sumber daya alam yang terkandung di dalam negara Republik Indonesia adalah hak milik bangsa Indonesia yang tujuannya adalah sebagai kemakmuran rakyat. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki beraneka ragam suku, budaya, ras, tradisi, adat istiadat, keyakinan atau kepercayaan. Yang perlu kita lakukan adalah sebagai bangsa Indonesia adalah saling toleransi antar satu sama lain agar terciptanya kerukunan yang sesuai pada sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Indonesia adalah bangsa yang menganut asas dasar fundamental Pancasila. Indonesia memiliki karakteristik bangsa yang bisa kita ketahui melalui butir-butir yang terkandung di dalam sila-sila pada Pancasila. Pada sila pertama Pancasila menyebutkan bahwa ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya adalah bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Bangsa Indonesia mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Bangsa Indonesia tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang yang bersangkutan. Pada sila kedua disebutkan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang artinya bangsa Indonesia mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Bangsa Indonesia mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Bangsa Indonesia mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tapa selira, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Pada sila ketiga yang disebutkan bahwa persatuan Indonesia, yang artinya bangsa Indonesia mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Bangsa Indonesia sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Bangsa Indonesia mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, dan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Pada sila keempat disebutkan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang artinya adalah
Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Dan yang terakhir pada sila kelima pada Pancasila yang disebutkan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya bangsa Indonesia harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap suasana kekeluargaan, kegotong royongan, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati orang lain, tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya, memberikan kewenangan yang sama atas hasil perjuangan bersama, sehingga mewujudkan keadilan bangsa Indonesia. Dan kita ketahui bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar, sehingga kita perlu tahu bahwa semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda kita tetap bersatu tanpa ada diskriminasi di antara satu sama lainnya. Itulah yang kita ketahui bahwa Indonesia itu adalah milik bangsa Indonesia sesuai karakteristik pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih yang sudah menonton. Salam Vancouver.